Teman, di sini saya dan Warta Sitohang akan menjelaskan tentang pengertian dari elastisitas dan elastisitas permintaan. Jadi, saksikan video dari saya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih elastisitas itu? Elastisitas dalam ilmu ekonomi adalah ukuran seberapa responsif satu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Elastisitas dalam ilmu ekonomi ada bermacam-macam. Yang akan kita bahas saat ini adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan terhadap harga merupakan suatu ukuran reaksi jumlah yang diminta terhadap perubahan harga. Permintaan dikatakan elastis apabila perubahan harga yang sedikit saja menyebabkan perubahan permintaan yang sangat besar. Namun, sebaliknya permintaan dikatakan tidak elastis apabila perubahan harga terjadi namun jumlah permintaan relatif tetap. Teman-teman, ada 4 faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu sendiri. Yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi adalah barang pengganti. Semakin banyak barang pengganti, maka semakin kecil pula elastisitasnya. Semakin sedikit barang pengganti, maka semakin besar elastisitasnya. Yang kedua adalah jumlah pendapatan. Orang yang memiliki pendapatan besar, perubahan harga tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah permintaannya, yang artinya semakin besar pendapatan, semakin kecil pula elastisitasnya. Namun bagi orang yang berpenghasilan sedikit, ketika terjadi perubahan harga akan berpengaruh terhadap jumlah permintaannya. Ketika harga naik, maka orang akan mengurangi jumlah permintaannya. Jadi semakin kecil pendapatan permintaannya, semakin elastis. Yang ketiga adalah jenis barang. Barang primer memiliki elastis permintaan yang kecil, sedangkan barang-barang sekunder atau tersier memiliki elastisitas pendapatan relatif besar. Barang primer seperti kebutuhan pokok, walaupun terjadi perubahan harga, jumlah permintaannya relatif tidak banyak berubah. Yang keempat adalah jangka waktu analisis. Semakin panjang jangka waktu analisisnya akan menunjukkan elastisitas yang kecil. Contoh penerapan elastisitas yang dapat saya gambarkan seperti ini, yang dimana bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya, dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, kamu malah kelebihan stok. Nah, lalu apa yang akan kamu lakukan? Dan solusi apa yang bagus untuk usaha kamu? Solusinya adalah menjual dengan harga lebih murah akan lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Di sisi lain, pesaing kamu sudah lebih dahulu menurunkan harga susu murninya. Karena penjualan kamu semakin banyak, maka persediaan susu murni kamu juga semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu kamu. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, maka semakin rendah pula permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tetapi bila harga semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasanya disebut sebagai kurva permintaan. Apabila kamu membandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa kamu lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, pelanggan ingin belanja dengan harga yang lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun ada satu kondisi yang dimana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasanya disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga.
Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Nah teman-teman, sudah menyaksikan kan video yang sudah saya buat, yaitu video animasi tentang elastisitas permintaan dan juga beserta contoh yang sudah saya tampilkan. Jadi teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari tentang elastisitas permintaan. Nah teman-teman, di sini sudah ada 3 jenis minuman yang dimana hal ini akan menjadi pembanding dalam elastisitas permintaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah di depan saya ini sudah ada jus buah segar yang dimana permintaan terhadap jus buah segar cenderung lebih elastis dibandingkan dengan minuman kemasan yang merasakan buah. Ini teman-teman, minuman buahnya yang kemasan. Konsumen akan lebih mudah beralih ke jus buah segar jika harganya terjangkau dan juga kualitasnya yang baik. Teman-teman, jus nanas ini adalah jus yang dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik dan harganya terjangkau, teman-teman. Jus buah ini harganya sekitar 6.000 dan ini sudah sangat enak diminum, teman-teman. Dan juga jika dibandingkan dengan minuman kemasan yang memiliki rasa mangga ini, harganya ini mungkin kalau dibandingkan dengan harga jus buah ini akan memiliki perbandingan harga yang mahal karena minuman ini harganya sekitar 9.000-an, teman-teman. Nah, oleh karena itu permintaan atau elastisitas dalam jus buah ini akan memiliki elastisitas yang lebih tinggi daripada minuman kemasan buah ini. Seperti itu teman-teman penjelasannya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu tadi dia penjelasan singkat dari elastisitas dan elastisitas permintaan beserta juga contohnya. Jadi teman-teman, hai semua, saya Devan Razuli Yusuf. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi elastisitas permintaan silang. Nah, ini adalah salah satu jenis dari materi elastisitas. Mari saja langsung ke materinya. Jadi pada materi yang saya bahas ialah elastisitas permintaan silang. Jadi apa sih itu elastisitas permintaan silang? Secara sederhana, elastisitas permintaan silang adalah ukuran seberapa sensitif permintaan satu barang terhadap perubahan harga barang lain. Jika harga satu barang berubah, kita bisa melihat bagaimana perubahan itu mempengaruhi permintaan barang yang berkaitan. Sebagai contoh, jika harga transportasi umum naik, apakah itu akan mempengaruhi permintaan untuk sepeda, motor, atau mobil pribadi? Jadi, inilah yang kita akan lihat dalam elastisitas permintaan silang. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghitung elastisitas permintaan silang? Nah, untuk menghitung elastisitas permintaan silang, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Elastisitas silang sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta, lalu dibagi persentase perubahan harga Y. Lalu apa itu artinya? Jika elastisitas permintaan silang lebih besar dari 0, ini menunjukkan bahwa kedua barang tersebut adalah barang substitusi. Artinya, jika harga barang Y naik, permintaan barang X juga akan naik. Contoh sederhananya, kenaikan harga mobil akan meningkatkan permintaan terhadap transportasi umum. Namun, jika permintaan silang kurang dari 0, jadi ini menunjukkan bahwa kedua barang tersebut adalah barang komplementer. Apa itu artinya? Jika harga barang Y naik, permintaan barang X akan turun. Misalnya, jika harga bensin naik, permintaan mobil bisa turun karena orang-orang mungkin tidak ingin membeli mobil yang lebih boros bahan bakar. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, barang substitusi. Misalnya, harga tiket kereta api yang naik signifikan dapat mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan jasa ojek online ataupun taksi. Kedua barang ini saling menggantikan, sehingga ketika harga tiket kereta naik,
permintaan untuk ojek atau taksi juga akan meningkat. Kedua adalah contoh barang komplementer. Contoh barang komplementer adalah hubungan antara mobil dan bensin. Ketika harga bensin naik, banyak orang mungkin mengurungkan niat untuk membeli mobil baru karena biaya bahan bakar menjadi terlalu tinggi. Ini menunjukkan hubungan komplementer, di mana kedua barang ini saling melengkapi satu sama lain. Lalu, mengapa elastisitas permintaan silang itu sangat penting? Jadi, ini adalah alat yang sangat berguna, terutama bagi perusahaan dan pembuat kebijakan ekonomi, karena perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan strategi harga yang lebih baik. Misalnya, jika sebuah produk memiliki elastisitas permintaan silang yang tinggi dengan produk pesaing, mereka dapat menyesuaikan harga atau strategi pemasaran untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini juga membantu kita sebagai konsumen. Kita dapat memahami bagaimana perubahan harga satu barang akan mempengaruhi permintaan barang lainnya, sehingga kita merencanakan pengeluaran dengan lebih bijak. Untuk membantu memahami konsep ini, berikut adalah ilustrasi grafik. Di sini, kita bisa melihat bagaimana hubungan elastisitas permintaan silang antara dua barang, misalnya antara mobil dan bensin, atau transportasi umum dan sepeda motor. Grafik ini menunjukkan bahwa ketika harga salah satu barang berubah, permintaan barang lain bisa meningkat ataupun menurun, tergantung apakah barang tersebut bersifat substitusi ataupun komplementer. Jadi, sebagai kesimpulan, elastisitas permintaan silang adalah konsep yang sangat penting dalam ekonomi, karena dapat membantu kita memahami bagaimana barang-barang di pasar saling mempengaruhi. Dengan memahami konsep ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan baik terkait harga dan juga strategi pemasaran. Sementara, kita sebagai konsumen dapat membuat pilihan yang lebih cerdas terkait pembelian barang sehari-hari. Sekian, terima kasih.